Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset, jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita. Namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Tadi aku sama Bima, mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas? Ternyata, tidak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Widya terdiam beberapa saat, memprotes kalimat Ayu. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, bela Ayu. Jadi yang ngajak awalnya si Bima. Kata Bima, katanya ada perempuan cantik tapi ternyata tidak ada. Lah, terus kamu tetap ke sana? Tanya Widya. Ayu merespon, lah anak ini, kan aku mengejar si Bima, kalau dibiarkan saja anak itu nanti hilang. Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur, sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempatnya tidur, berjalan, mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita, sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan, Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi, dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur, di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya, termengu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur, panggil Widya. Tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Menakutkan. Tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup, kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat ketakutan. Tabuhan gamelan sahut menyahut. Campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah. Tapi Nur semakin menggila, ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya, Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah, wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam. Dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Tak lama berselang, seseorang memegang Widya kuat sekali. Menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung dengan ketakutan. Wid, malam-malam ngapain nari sendirian di sini, Wid? Tanya Wahyu. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar.
Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Nur juga memandang Widya, mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang, sendirian, menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat, sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi, karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti, ia akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu, benar-benar malam yang menyeramkan. Seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius.